nggak tahu dapat nggak tahu enggak itu juga tuh, tapi hebohnya udah sejagat raya. Walau bagaimanapun memang mestinya jangan terlalu berharap dengan ini semua, dengan yang namanya bonus-bonus THR jangan terlalu berharap. Tapi kalau memang kita dapat ya alhamdulillah aja, syukuri aja, lumayan aja. Tetap kita jangan berhenti di sini karena masih ada hal-hal yang harus kita sampaikan lagi ke depannya. Potongan komisi ya teman-teman ya, harus tidak boleh dari 20%, syukur-syukur bisa turun dari 20%. Kebijakan aceng, goceng sama slot ini nih, hapus teman-teman. Jadi nggak ada artinya tarif Gojek tinggi, mahal gitu kan. Customer ngeliatnya, wow, driver Gojek sukses, tarifnya mahal. Dengar informasi, dengar kabar, dapat bonus lebaran, dapat THR atau garis miring bonus lah ya. Tahunya ya teman-teman setelah dibaca-baca ya. Ya, alhamdulillah ya adzan ya. Ya, tahunya ada beberapa kriteria yang bikin galau ya. Ya, tadinya lumayan aja gitu berpikir. Ya nggak yakin dapat gede gitu ya, jutaan gitu nggak yakin banget gitu. Cuman ya lumayan aja lah daripada nggak dapet, pikirnya gitu biarpun sedikit gitu kan. Tahunya ketika ngeliat kriteria syarat-syarat di sini, ya kalau misalkan masalah waktu aktif, waktu aktif dan pendapatan mah lumayan gitu ya, ada aja lah gitu ya. Cuman kalau di poin kedua ini tingkat kinerja ini, untuk konsistensi dan kinerja dalam menerima bid maupun menyelesaikan trip, ini nih yang agak bikin ragu untuk mustahil dapet gitu ya teman-teman. Secara ini kan saya ini kan sering sortir, sering cancel orderan gitu kan. Ya sebenarnya saya ini nggak ngambil orderan gitu, karena ketika order itu nggak diambil itu karena ada satu hal atau satu penyebab atau lain hal lah gitu yang membuat saya tidak bisa ambil itu orderan gitu teman-teman ya. Yang pertama misalkan titik jemput yang terlalu jauh, karena ketika kita ambil pun percuma. Untuk pemain goret kalau titik jemputnya terlalu jauh pasti minta cancel, apalagi kalau misalkan customernya tak buru-buru. Ya syukur-syukur kalau customernya nggak minta santai aja, dan kebanyakan itu minta buru-buru dan endingnya di cancel ya. Makanya daripada setelah dicocol terus di cancel, mendingan kita lewat aja, kita sortir ketika masuk orderan tiba-tiba jauh nih titik jemputnya, ya udah lewat aja gitu kan. Jadi ada satu lain hal lah yang membuat kita ini melakukan itu gitu teman-teman, dan itu menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan bonus lebaran ini gitu ya, untuk mendapatkan bonus lebaran tahun ini ya, tahun 2025 ini yang sempat menghebohkan sejagat raya dunia ojol gitu ya. Nggak tahu nih dapatnya dapatnya berapa gitu, nggak yakin sih kalau jutaan gitu tuh. Tapi ya mudah-mudahan itu pun kalau dapet gitu kan. Tadi sempat berpikirnya ya lumayan aja lah, dapat sedikit juga gitu kan. Tapi setelah dapat notifikasi ini gitu ya, ngeliat baca kriterianya gitu, akhirnya udahlah, dia kayaknya nggak dapet dah ini mah gitu kan, gitu ya. Ya kita lihat aja ntar ya, mudah-mudahan dapet. Kalaupun nggak dapet ya udah kita harus berlapang dada. Dan itu teman-teman banyak berkomentar bahwa ya kenapa sih gitu tuh, kalau mau ngasih ya ngasih aja. Ya bener sih lur gitu ya, terlalu banyak pertimbangan gitu tuh. Kalau syaratnya itu masalah keaktifan kerja, ya masih mending lah gitu ya. Misalkan ada beberapa teman yang sudah lama akunnya nggak diaktifin, itu ada pertimbangan untuk tidak mendapatkan bonus tersebut, bonus lebaran ini, ya is oke gitu. Tapi bagi teman-teman yang benar-benar aktif tiap hari, aktif gitu ya, walaupun dapat orderannya sedikit tapi aktif terus, ya karena dapat orderan sedikit itu bukan karena kemauan kita ya kan, karena emang anyep sepi, mau gimana gitu kan, gitu. Ya mestinya itu jadi pertimbangan bahwa kita harus tetap dapat gitu loh. Ya kalau melihat dari persentase pendapatan misalkan ya, kira-kira rata-rata pendapatan per bulan 20%-nya dari rata-rata pendapatan per bulan, setelah itu akumulasi rata-rata dalam 1 tahun terakhir is oke, nggak masalah.
Tapi kan di sini ada kriteria lagi untuk masalah performa penerimaan bid maupun penyelesaian trip gitu loh. Nah, itu kan banyak hal yang teman-teman di sana itu tidak mungkin bisa mengambil semua orderan, dan terkadang juga kan customer cancel orderan. Kalau customer cancel orderan, ya berarti kan kemauan customer sudah, dari situ aja udah kelihatan performa kita bisa turun dari cancel order itu, dan itu bisa mempengaruhi dengan salah satu kategori penyelesaian trip kurang baik. Berarti kan padahal bukan kita yang cancel nih, customernya yang cancel, tetap aja lur hitungannya penyelesaian trip tidak baik, jadi artinya masuk hitung-hitungan gitu loh. Ya bener lah teman-teman, di kolom komentar banyak yang berkomentar pedas gitu ya, bener ya. Ya kalau mau ngasih deh, nggak usah kebanyakan syarat gitu ya. Kalau syaratnya yang di poin pertama itu misalkan masa aktif kita gitu kan, karena ada teman-teman yang hampir setahun, 2 tahun atau berbulan-bulan nggak aktif gitu. Nah itu bisa jadi pertimbangan, ya is oke lah, masih masuk akal gitu. Artinya pertimbangan itu bukan berarti nggak dapat, tetap dapat, tapi dengan nilai jumlah yang tidak sama dengan yang selalu aktif gitu loh. Itu kan maunya kita ya teman-teman ya, dan semuanya pasti menginginkan lah kita dapat semua ini gitu kan. Tapi saya lihat-lihat ini, saya pikir adalah sedikit lebih gitu kan buat anak lebaran gitu kan. Ya tahunya di poin ketiga ini tidak memiliki pelanggaran berat terhadap tata tertib Gojek yang dapat menyebabkan putus mitra gitu ya. Ada lagi kan syaratnya itu ya. Kita lihat aja teman-teman ya. Pengen taunya aja gitu, berapa sih yang dapat gitu. Kalaupun emang ada yang dapat tuh berapa besarannya gitu tuh. Sempat menghebohkan sejagat dunia perojolan gitu kan. Ini kusut ya teman-teman ya. Habis buka puasa aja memasuki sholat isya ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, tetap semangat ya. Walau bagaimanapun emang mestinya jangan terlalu berharap dengan ini semua, dengan yang namanya bonus-bonus THR jangan terlalu berharap. Tapi kalau memang kita dapat ya alhamdulillah aja, syukuri aja, lumayan aja. Tetap kita jangan berhenti di sini karena masih ada hal-hal yang harus kita sampaikan lagi ke depannya teman-teman. Masih gitu tuh. Kita harus terus berjuang ya teman-teman. Yaitu beberapa kebijakan yang kira-kira menyudutkan kita, yang tidak sejalan dengan kita ya teman-teman ya, yang berat sebelah kepada kita gitu kan. Terus mengenai ini potongan komisi ya teman-teman ya, harus tidak boleh dari 20%, syukur-syukur bisa turun dari 20% ya teman-teman. Sama ya ini kebijakan slot ini teman-teman, kebijakan aceng, goceng sama slot ini nih, hapus teman-teman. Udah cukup gitu teman-teman ya. Jadi nggak ada artinya tarif Gojek tinggi mahal gitu kan. Customer ngeliatnya wow, driver Gojek sukses, tarifnya mahal. Omong kosong gitu, yang kita terima berapa bu? Gitu kan, nggak semua customer itu tahu kan. Gitu kan. Potongannya gede ya gitu kan. Kadang-kadang saya juga kalau bilang, kadang-kadang ada sempet cerita, kadang-kadang sambil ngobrol di belakang motor bonceng gitu kan. Ongkosnya ini ya bu, atau saya bilang itu terima bersihnya segini, saya tunjukin handphonenya. Gede amat ya potongannya. Customer-nya kaget loh, gede amat potongannya. Iya bu, sempet saya cerita kadang-kadang lagi sambil bebonceng naik motor gitu kan, bawa customer goret gitu kan. Ya begitulah gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, mohon maaf ya untuk tidak bosan-bosannya membahas tentang bonus lebaran ini atau THR ini, belenak dengan dengarnya ya sebenarnya teman-teman ya. Ya dapatnya mah enggak, dapatnya mah berapa, belum tentu dapat, belum tentu juga besar dapatnya gitu kan. Nggak tahu dapat, nggak tahu enggak, itu juga teman. Tapi hebohnya udah sejagat raya. Oke lanjut teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam satu asbab.